Oke, yang genap saya tunjuk siapa ya? Em, Tadi kan udah Mas ya, berarti Mbak deh, Mbak Nabila 260. Nabila Febriani ya. Nanti kita cek lagi Mbak Nabila. Silahkan Mas Lukman tadi ya. Silahkan Ya Pak, ditunjukkan. saya Ya, yang sudah kamu kerja. Ya, sharein Oke. PDF-nya Pak. Boleh. Revit-nya juga boleh, PDF-nya juga boleh. Yang lain juga langsung dipersiapkan ya, karena waktu kita tinggal 1 jam. Ini Pak. Oke, sudah muncul Mas. Oke, sebentar ya, saya cek. Yang kamu buat, yang kamu tambahkan, apa nih Mas, dari minggu lalu nih? Kemarin ini apa? Cuma tembok sama nama ruang aja Pak. Terus saya tambahkan di sini ada furnitur dan warna ruang itu kayak legenda gitu Pak. Terus juga ada vegetasi dan ini nama denah dan skala ini sudah saya buat dan juga kopnya Pak. Oke, oke, bagus sih. Terus nanti ada sesuatu yang menarik nih yang mau saya tanyakan. Nanti sebenarnya kita akan belajar bikin potongan, bikin tampak. Ini nanti kamar mandinya akan kita potong. Eh, ada yang menarik di situ. Di situ ada terasram. Nah, terasram ya, dinding terasramnya kamu buat setinggi berapa, Mas? Sama Pak, saya Sama masang dinding sama lainnya kan? 4 meter. Oh, oke. Nah, oke deh. Sip, nggak apa. Nanti coba kita bahas ya. Ada gambar lain yang sudah kamu buat, Mas? Ini sih Pak screenshotnya. Mm-mm, Nah, ini mm-mm. untuk terus ini untuk yang atapnya kalau dari Mm-mm. tampak atas dan ini 3 dimensinya Pak. Pantesan tadi pohonnya besar sekali ya kayaknya tadi. Iya itu Ini Pak mungkin belum. pohonnya. Nanti bisa diedit tuh ini, diatur di ukurannya bisa dirubah. Eh, Kalau nggak ganti jenis yang lain. Oke, Ya, oke, Pak. paling tidak ini ada, wah saya senang ya ada yang sudah bisa sampai sampai seperti ini gitu loh. Sudah jadi atapnya, sudah apa namanya, sudah jadi denah warna, sudah ada warnanya, bahkan sudah memasukkan furniturnya juga ya. Furniturnya 3D atau blok Mas atau 2D 3D Pak. furnitur. Wah, Saya berarti kan download. sip sekalian bisa jadi perspektif interior ya. Nanti coba saya tunjukkan teman-teman hari ini membuat kamera ya, membuat perspektif interior, membuat. Jadi harapan saya hari ini saya bisa tunjukkan ke teman-teman bikin tampak, bikin potongan dari model yang sudah kalian buat. Sudah bikin arsirannya kan ya Mas ya, untuk lantai gitu sudah belum? Lantai floor yang kamu buat di Ini Dena Pak. tadi. Ini tadi di sini. Iya. Ini sudah kamu bikin potongannya belum? Apa namanya itu kayak ketebalannya sudah? Sudah coba? Ketebalannya masih default sih Pak. Sekitar 40 cm. Masih default ya. Eh, empat Oke. Oh ya ratus defaultnya milimeter. 40 ya. Oke. Iya. 400 mm ya. Oke. Nanti coba kita sesuaikan dengan kamu kan punya elevasi nih. Nah, ini kan ada -15, ada gini-gini kan. Nanti coba kita atur. Kita bisa atur ketinggiannya ya, sesuai dengan yang kalian buat. Oke, oke Mas Lukman, bagus nih Mas Lukman ya, yang ganjil. Saya juga kebetulan sudah bikin gambar yang ganjil. Nanti akan coba saya tunjukkan gambarnya. Yang genap ini yang malah yang belum saya buat. Mungkin minggu ini deh saya buat yang gambar genap biar teman-teman juga bisa melihat nanti. Oke, berikutnya
ada gambar lagi Mas yang sudah kamu buat Mas selain denah Hmm, tiga dimensi tadi, aksonometri tadi, tampak gitu cuma sudah. cuma ini aja sih Pak. Oke. Terus kopnya kamu buat di mana? Dari mana? Kopnya saya nonton tutorial Mm-mm. video YouTube yang Bapak share. Oh, oke. Berarti sudah di Revit ya bikinnya ya? Iya Pak. Oke, bagus bagus. Jadi ukurannya sudah A3 ya? Oke, Iya oke A3. bagus Mas. Oke, ini juga logonya kelihatan bagus. Ada nama dosen, ada nama asdos, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, jenis tugas. Wah, udah bagus nih, dah. Oke, judul gambar. Oke ya, Mas, bagus. Nanti coba kita bahas bagaimana barangkali kalau ada yang belum bisa bikin kop, nanti coba saya ulang lagi, saya coba tunjukkan deh di materi minggu ini, kali ini ya. Semoga saya bisa sampaikan semuanya gitu. Biar nanti kalau ada yang sebenarnya tutorialnya sudah saya share juga di grup, sudah bisa teman-teman cari juga sendiri di YouTube banyak sekali ya. Tapi coba nanti saya ulang secara cepat aja, secara sederhana. Oke, coba yang kalau begitu silahkan di stop share Mas Mas Lukman. Bagus Mas Lukman. Baik, terima kasih Pak. Mm-mm. Oke, sip. Senang saya ada yang bisa, ada yang berhasil, ada yang mau mencoba. Bahkan tadi kalau mau dibahas lebih lanjut, tadi Mas Lukman tuh berhasil membuat warna di denahnya itu apa namanya? Mungkin ditunjukkan lagi Mas. Ini barangkali ada yang mengalami. Jadi sorry Mas Lukman ditunjukkan lagi denahnya. Mas Lukman ini berhasil membuat ini loh teman-teman. Ini sepele loh, mewarnai dua area ini, ya enggak? Karena apa? Karena di Revit itu pertama kalau kamu klik room, dia itu deteksi yang tertutup oleh tembok, ya kan, Mas? Iya Pak. Mas Lukman itu juga enggak Iya. bisa, Terus ya kan, bisa akhirnya dia bisa mewarnai area yang enggak kena tembok ya kan Mas. Nah ini coba diceritain Mas, ini teman-teman mungkin ada yang ngalami nih, gimana kok bisa mewarnai area yang enggak ada tembok penutup ruang makan sama dapur nih. eh, Ini Pak, itu saya share screen yang Revit-nya Pak. boleh boleh, boleh boleh. Padahal kan belum diajarin loh, ya kan? Tapi Mas Lukman udah bisa nih. Baik, Boleh ditunjukkan Revit-nya mungkin. Nggak apa-apa ya Mas ya, coba ya ditunjukin ya, biar teman-teman bisa belajar juga. iya Pak. Wah gampang nih Mas, kalau kamu udah bikin model yang lengkap gitu, potongan tinggal bikin garis potongannya, tinggal dilengkapi aja. Oke, nah itu Eh, coba yuk. ini Pak, saya jadi pakai yang room separator ini Pak, Mm-mm. untuk memisahkan ruang. Misalnya ini taman akan dibagi dua gini. Mm-mm. Bentar. Kamu nanti ada link tutorialnya nggak Mas? Boleh kalau ada link tutorial yang kamu dapat nanti di-share ya di WhatsApp grup ya. Saya ini cari-cari sendiri kemarin sih Pak. Oh, Jadi, coba-coba sendiri. Oke, oke. Oke, oke. nah ini misalnya, nah ini kan sudah di separator di bagian yang kiri dan kanan dijadikan dua. Nah ini Mm-mm. bisa dibuat nama ruang yang berbeda. Nah ini terlihat warnanya juga berbeda. Jadi menggunakannya yang sebelah room ini ada room separator dan dibuat garis seperti biasa. Lalu
ditambahkan saja ruangannya maka sudah dapat menjadi zona ruang yang berbeda gitu Pak. Oke, itu kalau yang kebetulan dindingnya ada pelingkupnya ya. Nah, sekarang kalau yang nggak ada pelingkupnya itu kan kadang-kadang error tuh Mas. Yang kayak Iya Pak, contohnya yang benar. di taman taman depan sama carport itu loh. Nah, itu gimana tuh, Mas? Mas Lukman bikinnya kemarin gimana tuh? Kalau sebenarnya itu juga eh, biasa Hmm. juga seperti ini taman depan yang nggak ada pelingkup dindingnya atau ini karpet saya belah menjadi dua juga bisa sih seperti ini sudah membentuk ruangan yang berbeda. Oh gitu. Oke deh. Oke, oke. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Saya Pak, Boleh, boleh, silahkan Mbak. Ke Mas Lukman ya, jangan ke saya ya. itu kemarin saya nyoba Ah, yang karpet nggak bisa Pak itu Pak. nah, pas awalnya ya Mbak ya, pas Ya. pas ngasih room tag awalnya. Nah itu loh Mas, saya juga Tapi menemukan error. Itu gambarnya gimana ya Mas kebaca ya? Pak, cuman nggak muncul warnanya. Mm-mm, mm-mm. Terus supaya muncul warnanya gimana ya, Oh, untuk Mas memunculkan Lukman? warna sebenarnya apakah udah dibuat ini room seperti ini zona room bukan ditulis manual gitu kalau harus memunculkan warna sih. Mm-mm. Ya udah itu kemarin juga udah pakai itu, tapi masih nggak kebaca ruangnya. Oke, oke. Bentar. Kalau coba di share screen gimana? Ah, boleh ya, boleh. Oke Mbak siapa bentar. tadi? Ah, boleh ya. Kita diskusi aja berarti. Bagus nih. Sip. Bentar Pak, masih loading. Tes, tes. Oh, ini ya, apa namanya? Headsetku kayaknya bermasalah nih. Nggak bisa kedengeran. Sebentar. Coba tadi Mbak, siapa tadi Mbak? Mbak, Ya Mbak. bentar Pak, masih loading. Oke, oke. Oh iya, ya. Oke, oke, dah muncul, sudah terdengar suaranya. Saya ganti pakai kabel. Baterainya habis headphone-nya. Lupa, belum dicas. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak siapa tadi? Mbak Dita ya. Mbak Dila. Mbak mempersiapkan ini juga mungkin saya bisa tunjukkan. Nanti kalau udah siap bilang ya Mbak ya. Nanti langsung saya stop share gitu. Jadi saya itu kebetulan juga coba ya mencoba belajar membuat gambar. Jadi sebenarnya yang belajar juga saya, nggak cuman kamu ya. Belajar bikin gambar di Revit. Saya coba ikutin tutorial. Eh, ini sudah muncul belum ya di tempat kalian gambarnya? Sudah Pak. Udah ya, udah muncul ya. Jadi, nah malah punya saya itu malah ini logonya malah nggak bagus kayak punya Mas Lukman tadi loh. Nggak tahu kenapa ya permasalahannya ini. Jadi masukin gambarnya mungkin keliru saya. Ya, terus
Ya, saya coba bikin kopnya juga, tapi ternyata nggak selengkap punya Mas Lukman ya. Punya saya itu malah kurang, nggak ada NIM-nya, nggak ada apa namanya, nggak ada keterangan tadi tak selengkapnya Mas Lukman. Mungkin bisa diikuti aja kop yang punya Mas Lukman, nanti mungkin di-share Mas apa namanya contoh gambarnya, jadi biar teman-teman bisa bikin mengikuti. Terus saya juga coba bikin apa namanya ya, apa side plan, terus situasi ya. Jadi ternyata tampilan gambar di Revit itu bisa bermacam-macam, tidak selalu hitam putih ini, tapi bisa muncul materialnya ya kan, bisa skalanya bisa berbeda. Terus tadi saya apa namanya, kalau saya itu kemarin memunculkan nama ruang di carport itu tidak berhasil. Pertama karena tidak ada dinding di sini, ya kan. Jadi dia tidak deteksi, nggak tertutup gitu. Terus saya triknya, saya bikin dinding di sini yang tak kasih warna merah itu, tapi tingginya cuma 10 cm. Jadi ya supaya terdeteksi ada dinding. Mungkin kalau tadi Mas Lukman ada cara yang lain, mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau yang area belakang ini kurang lebih tadi caranya sama, pakai room separator tadi kayak Mas Lukman. Terus furniturnya saya juga furnitur 3D, jadi sudah bisa langsung dibikin perspektif interiornya. Nah, terus saya bikin tampak yang berbeda, mungkin tampaknya di sini ada langit. Nanti coba saya tunjukkan cara bikinnya, menambahkan background gitu ya. Terus, nah juga bisa bikin kamera perspektif. Nanti meletakkan kamera, terus bikin ketinggiannya berapa, mau yang realistik atau mau yang warna-warni kayak gini, itu juga bisa milih. Terus interior tadi kebetulan sudah ada furniturnya, tinggal letakkan kamera, sudah ada ceiling, plafon, sudah ada lantai, lantainya berpola keramik gitu-gitu ya. Nah, terus ini mungkin yang nanti coba saya sampaikan, menarik juga. Saya memasukkan 2 gambar di sini. Yang pertama gambar potongan, yang kedua gambar denah key plan. Nah, nanti cara memasukkannya ini saya duplikat gambar denah yang ada di arsitektural ya. Terus saya jadikan skala 1/200 ya. Terus saya masukkan ke kop. Nanti coba saya tunjukkan caranya. Terus bisa kasih background langit ya kan. Terus nah ini juga sudah ada fondasi sama sloof ya. Ini yang mungkin nanti juga akan saya tunjukkan cara membuatnya kalau cukup ya waktunya. Kalau enggak ya nanti coba lewat YouTube saya rekam. Terus ini juga sudah ada ketinggian lantainya ya. Ini di sini teman-teman bisa lihat ketinggian lantai. Nah ini nih ada sloofnya di sini, ada truss ramnya di sini sampai ketinggian 2 meter aja. Nah ini ada 2 tembok dengan truss ram, hedge truss ram, dan tembok dengan hedge batu bata. Ini triknya tinggal bikin 2 tembok yang ditumpuk. Tembok yang pertama kamu buat sampai ketinggian 2 meter, tembok yang kedua kamu buat dari ketinggian 2 meter, kan bisa diatur di tabel-tabelnya itu, nanti coba saya tunjukkan juga. Terus lantainya ini saya buat 2 ketinggian sesuai dengan denah yang acuan denah gitu ya, elevasi. Jadi ini ada 2 jenis apa namanya lantainya ya. Ya, oke deh. Mungkin itu selebihnya nanti bisa saya tunjukkan di materi aja. Oh ya, terus saya juga sudah coba bikin kerangka atap. Jadi nggak cuman bikin atapnya, tapi bikin kerangka atapnya. Ini semuanya ini saya pelajari dari YouTube. Kata kuncinya pakai bahasa Indonesia, membuat kerangka atap, membuat pondasi, membuat sloof. Ya, ini pendetailan potongan kamar mandi. Bahkan saya coba buat sampai rencana pondasi, rencana kolom balok, dan apa namanya aksonometri struktur kerangka atap. Nanti coba saya tunjukkan. Ya kita bahas Mbak Dita. Siapa tadi yang mau sharing tadi? Silahkan.
Sudah berhasil membuka Udah, Revit-nya, Pak. Mbak? Nah, boleh coba di-share screen Ini, ya. Pak. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, coba. Oh, itu ya yang nggak berhasil diwarnain. Nah. Perkacakan, tapi di sini dia nggak berwarna, Pak. Hmm, oke. Sudah muncul warnanya ya padahal ya. Di sini sudah, tapi di sininya nggak muncul. Hmm. Coba kalau kamu sekarang bikin dinding, kamu bikin dindingnya di sini kamu buat 10 cm aja, Mbak, di sini. Bikin dinding, bikin wall, mungkin karena nggak ketutup mungkin ya. Permasalahannya kayak punya saya tuh, jangan-jangan. Coba kamu bikin dinding, wall, arsitektur itu, tapi kamu edit type, terus kamu duplicate baru, duplicate dulu, bikin baru, ini duplicate, terus bikin dinding tulisannya 100 mm gitu. Terus kamu edit di sini, enggak deh, sorry, nanti di sini ya, apa namanya, top constraint-nya atau unconnected-nya. Oke, ini udah ya, ini di oke dulu, Mbak, di oke dulu. Nah, terus ini kan kamu unconnected. Nah, itu Iya, kan unconnected, itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Itu kan di bawahnya unconnected height-nya masih 6 meter. Ini dibuat jadi 10 cm, itu berarti 100. 100. Ya, sekarang coba bikin dindingnya di situ, coba. Muncul apa enggak nanti warnanya. Oh iya, Nah, ternyata itu masalahnya. Bener, sama seperti punya saya. Karena tidak tertutup oleh dinding ya kan, dinding. pelingkup dinding. Nah, tapi tadi Mas Lukman itu nggak bikin dinding di situ. Nah, ini malah saya juga penasaran, Mas Lukman gimana ya caranya, Mas? Bisa dijelasin nggak, Mas? Kok bisa itu? Kemarin bikinnya gimana? Eh, saya jadi pengen belajar juga gitu. Adakah? Kalau saya pakai separator aja sih Pak, langsung jadi. Jadi ini ya, Kebetulan ini ada denah yang saya uh, copy dan belum diwarnai. Saya coba pakai boleh, boleh. separator gimana Pak? Boleh, boleh. Jadi teman-teman coba ya, kita lihat yang Mas Lukman buat. Ini menarik nih, permasalahan teknis banget ya. Aku kemarin juga bingung banget kenapa sih ini kok nggak muncul warnanya. Oh, ternyata karena nggak ketutupan dinding. Nah, Ini coba Pak yang ini. belum jadi. Nah, saya coba. Oh, di room separator dulu. Ya, 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 Iya ya. Pak. Oke, oke. Oke, oke. Oh, cuman yang bagian situnya aja, Mas? Atau sama atas? Sama Oh, sama atasnya situ. yang sini Pak. Oke, oke. Bentar. Oh, karena di situ ada dua ini ya, dua zona ya. Jadi oke, oke, oke. Oke, oke. Teman-teman yang lain bisa menanyakan juga ya, seandainya ada problem, silahkan. Nah ini kan sudah terpisah Pak. Oh, gitu. Oke, oke. Iya seperti ini saja Gitu. sih Pak punya saya. Iya. Simple ya, malahan ya. Nggak harus yang harus nambahin dinding 10 cm dan lain sebagainya. Ya, dua cara yang sama-sama menghasilkan apa tujuannya kan menambah ruang. Oke. Oke, menarik nih, Mas Lukman, Mbak. Ada lagi nggak dari teman-teman yang mengalami permasalahan? Teman-teman, silahkan. Yuk kita diskusikan. Kalau nggak ada, saya coba jelaskan tadi cara membuat apa namanya, kalau membuat site-nya udah membuat copy-nya juga kan sudah mulai bisa ya. Ini saya menemukan juga, saya itu kemarin baru menyadari juga kalau saya itu bikin modelnya, coba ya, saya share screen dulu ya, izin share screen dulu ya. Jadi teman-teman, awalnya itu model yang saya share screen, kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan ya? Oke, ini awalnya ya. Jadi awalnya itu saya tuh membuat modelnya itu
Nah, kayak gini nih, teman-teman. Apa namanya memanjang ke atas bawah. Nah, tapi setelah saya coba masukkan ke kop, itu mepet banget. Terus ternyata kita tuh bisa memutar objek, mau memutar memutar denah gambar yang kita buat. Jadi kita nggak harus ngerotate satu-satu atau membuat ulang gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya tinggal mengubah ini loh, orientation ini secara default itu project node. Itu kita rubah jadi true north. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengatur dulu arah utaranya kemana. Nah, caranya ini mungkin barangkali teman-teman kalau Mas Lukman tadi sejak awal sudah bikin objeknya memanjang ke samping ya kan? Mungkin barangkali ada teman-teman yang lain itu membuat objeknya memanjang ke arah bawah, tapi terus ketika dimasukkan ke sheet, misalkan saya bikin sheet gitu, ini kan di sini misalnya gini, itu nggak terlalu cukup, misalnya ya masih cukup sih, tapi mepet gitu, ya kan? Ini kalau saya masukkan ke sini, nah itu kan mepet banget tuh, harus ngerubah-ngerubah dimensi dan lain sebagainya. Nah, tinggal diputar aja sebenarnya. Cara muternya gimana? Kita atur arah utaranya. Jadi kita balik lagi ke lantai 1 tadi, gambar lantai 1 ini coba. Nah, ini loh. Ini kalau kita klik tanda lampu ini kita merefill hidden element. Jadi ada elemen yang nggak muncul, itu harus kita munculin dulu. Namanya di sini adalah survey point. Nah, survey point. Jadi survey point itu nanti akan jadi penentu arah utaranya di mana gitu. Ya. Nah, ini eh, saya sudah buat di side plan dan situasi gitu. Jadi coba tak ulang di situasi ya. Jadi misalnya ini saya masukkan north arrow-nya dulu. Jadi arah mata angin itu bisa kalian masukkan dari family. Jadi insert load family ya, di situ di bagian annotation kali ya, north north arrow yang nomor 1 ini memunculkan tanda arah panah ya teman-teman ya, di open dulu, nanti kemudian kita letakkan, kita insert aja komponen kali ya, atau apa sih namanya, north arrow tadi loh, north arrow, oh annotation, sorry annotation, annotate. Nah di sini simbol, nah lupa aku malah, simbol ini loh, simbol. Kalau tadi sudah kamu load family, nanti muncul di sini north arrow. Nah, di sini muncul north arrow. Kalau belum ada, kamu harus load dulu. Nah, north arrow yang 1. Nah, nanti kamu bisa letakkan. Ya, misalnya north arrow-nya, misalnya mau tidak ke arah sana, ya tinggal dirubah aja, di rotate aja. Misalnya gini ya, ke arah sini ya. Sekarang kita akan rubah di gambar side plan itu kan utara harus ke arah atas gitu kan. Jadi bangunannya akan saya putar ke arah atas. Ini caranya tinggal gini aja. Di survey point ya kan. Terus sebentar. Manage kali ya. Project location. Nah, ini nih. Ini ya, control the positions of the model on the site. Nih, rotate true north. True north-nya ya. Jadi kita klik ini.
Itu nanti kan akan muncul titik ini, muncul yang kita bisa atur-atur ini. Ini titiknya ini kita geser, kita gerakkan ke sini, gerak ke sini, ke gambar utara ini. Terus apa namanya, kita endpointnya di sini, klik, terus diputar ke sana. Jadi supaya arah utaranya menghadap arah atas, gitu. Nanti jadinya utaranya menghadap arah atas. Nah, jadinya gitu. Yang ini nggak kita pakai, ya kan? Gitu. Kan awalnya kan bangunannya seperti ini kan teman-teman tadi. Nah, ini jadinya true north. Tapi kalau ini apa namanya, misalnya kita rubah lagi. Awalnya kan kayak gini. Terus kita putar lagi misalnya, coba awalnya. Nah, kan kalau gambar seperti ini, denahnya seperti ini, setplane seperti ini, utaranya kan ke arah sana, kan ke arah kiri kan. Kita pengen utaranya menghadap arah atas, ya sama prinsipnya tadi, project location, true north, ya kan. Titiknya ini digeser, diklik, didrag ke arah sini, ke arah mata angin ini, terus diklik endpoint, terus diputar berapa derajat, 90 derajat, supaya utaranya menghadap ke arah atas. Gitu kan? Nah, ini objeknya muter. Tapi ini harus dinyalakan dulu true north-nya. Kalau ini saya project north, ini jadinya lurus lagi. Jadi objek yang saya buat awalnya itu sebenarnya lurus gini. Apa namanya? Utaranya ke arah samping gitu. Tapi karena saya ingin memasukkan ke popnya dalam bentuk landscape supaya cukup dimensinya, saya bikin true north. Nah, jadi ini orientationnya saya rubah ke true north. Ya, jadi gambar-gambar yang masuk ke sheets itu akan mengikuti gambar yang kita buat. Jadi gini, tadi kan teman-teman udah lihat kan kalau yang gambar yang barusan saya buat di sini, di sheet ini kan posisinya masih lurus ya kan? Masih masih utaranya masih ke kiri gitu. Padahal nggak cukup di sini dimensinya. Maka di gambar denah yang di sini floor plan ini harus saya putar dengan tinggal merubah orientation ini ke true north. Nah, ini tinggal muter terus tinggal diatur di sheets yang sudah kalian buat, tinggal diletakkan ini. Ya, tinggal diatur-atur ini cukup atau enggak nanti di edit. Nah, terus memindah nama ruangnya gitu kan, digeser terus disesuaikan. Oke, gitu ya. Ini kemarin juga baru saya temui caranya melalui YouTube juga sama. Jadi namanya adalah True North. Jadi bikin acuan utara yang baru. Jadi supaya bangunannya nggak harus kamu rotate secara manual. Jadi nama-nama ruangnya, objek-objeknya itu semua masih. Jadi nama ruangnya masih muncul juga. Nggak kerut apa namanya, nggak perlu kita rotate satu-satu gitu. Jadi nama ruangnya masih masih utuh, objeknya masih utuh semua. Oke, itu ya. Terus eh, selain itu yang saya tadi mau tunjukkan yaitu ini. Jadi ini teman-teman di sini saya itu memasukkan dua gambar. Mungkin kalau teman-teman coba ya, saya bikin sheets yang baru, sheets misalnya ini, yang mana ya? Ini A3 ini. Nah ini kan masih kosong ya A3 ini. Kalau kita masukkan tadi lantai 1 yang kita buat, ini kan skalanya 150 ya kan. Kalau kita masukkan ke sini, oh ini sudah bisa sudah kepake, jadi nggak bisa dimasukkan lagi. Jadi setiap gambar yang sudah kamu masukkan ke sheets, ya kan, itu nggak bisa dimasukkan ke sheets yang lain. Nah, jadi harus bikin lagi, harus duplicate. Nah, duplicate.
Nah, dengan duplicate ini. Nah, ini baru bisa kamu masukkan lagi ke sheets-nya, sheets yang kosong gitu. Nah, gitu caranya. Nah, untuk bikin keyplan gimana? Prinsipnya sama. Saya duplicate gambarnya, ya kan? Duplicate gambar denahnya, tapi kemudian skalanya saya kecilkan di gambar kerja di floor plan ini, yang lantai yang saya duplikat tadi, saya rename jadi keyplan gitu. Bisa keyplan potongan misalnya, untuk bikin potongan kan butuh keyplan kan. Ya nggak harus potongan aja, mungkin nanti 3D juga bisa kan, dan lain sebagainya. Keyplan potongan 4 misalnya. Nah, skalanya ini yang saya rubah, skala jadi 1/200. Nah, itu gambarnya jadi besar sekali kan dimensinya. Dimensinya kemudian saya hide. Kalau nggak saya hide gimana? Ya muncul di sheets-nya ya apa adanya seperti itu. Misalnya tadi yang sudah saya buat. Nah, ini kan 1/200 ya kan. Muncul kan apa adanya yang kita buat di floor plans, di structural plans, di ceiling plans, di view. Kalau kita taruh ke sheets itu ya muncul apa adanya. Jadi yang kita hide bukan di sheets-nya ini, tapi di gambar kerjanya. Jadi di sini kita pilih aja yang mau kita munculkan. Misalkan saya mau hide ini, jadi saya hide in view element. Nah, misalkan gitu ya, di hide aja yang ya ini di hide aja ya, ya kan. Ini udah jadi. Kalau misalkan nggak mau warna-warni ya dimatikan aja apa namanya legendanya ya kan. Caranya atau kalau nggak di sini bisa nggak ya, hidden line atau wireframe. Oh, nggak bisa ya. Berarti di color fill and legend ini ya berarti ya. Terus ini dimatikan. Ini di non aja. Nah, ya kan hilang, terus di delete. Tapi lantai satu masih nyala, masih muncul warnanya ya. Jadi kalau kamu duplicate itu dia antar satu gambar dengan gambar yang lain, informasinya bisa berubah. Skala bisa berubah ya kan. Ini 150 nih teman-teman, bisa lihat ya, lantai 1 keyplan potongan 4 saya bikin view scale-nya 1/200. Saya perkecil untuk jadi keyplan. Nah, keyplan potongan 4. Terus saya lihat potongan 4. Potongan 4 yang sudah saya buat di sini, potongan 4 itu memotong bagian mana sih? Kalau kita lihat dari denah, potongan ini tuh berarti sebentar kita lihat di lantai 1. Kira-kira potongan 4 itu yang mana ya? Yang ini bukan ya? Nah, itu ya, berarti yang potongan 4 yang itu benar. Jadi nanti ini yang akan saya munculin di keyplan. Nah, kita pilih aja di keyplan tadi yang sudah kita buat denahnya. Kita pencet lampu. Yang ini kita pilih garisnya. Terus unhide element. Terus kita matikan lagi lampunya. Nah, ini yang sudah jadi keyplan untuk potongan 4. Kita masukkan ke sheets yang sudah kita buat. Misalkan kita bikin new sheet. Terus kita rename potongan 4 gitu misalnya ya. Ya. Oh, tapi kok ini kok sheets-nya yang lama. Yang saya pakai sheets yang lengkap dulu ya, sebentar. Nah ini kan sheets-nya udah lengkap. Rename potongan 4 gitu kan. Ini kan otomatis di sini berubah tuh namanya. Terus saya masukkan tadi potongan 4 yang sudah saya buat. Nah, potongan 4 skalanya masih 1/100, berarti saya masuk ke potongan 4 lagi.
Saya rubah di sini 150 ya. Ya. Terus saya mau memunculkan langit gitu ya. Crop regionnya saya nyalakan dulu. Nanti saya tunjukkan crop region maksudnya apa. Ini di samping gambar kacamata itu ada namanya crop region ya. Jadi kalau ini saya geser, dia mau bikin detail kamar mandi ini tinggal dikecilin gini terus dibikin skala 120 gitu ya. Itu kalau mau mendetilkan sesuatu pakai crop region. Nah, oke, ini kita tunjukkan semua karena mau bikin potongan secara utuh ya. Potongan 4 ya. Oke. Nah, ini kan belum ada informasi apa namanya ketinggian, notasi dan lain sebagainya. Ini kita bisa lengkapi mana yang mau kita tampilkan, yang mau kita hilangkan, kita hide aja gitu kan. Kita hide. Jadi kita detilkan. Ya, kan masih perlu informasi ketinggian lantai, masih perlu ada informasi dan lain-lain ya. Misal nama material dan lain sebagainya. Atau ini kan masih agak aneh nih kok ada dua furnitur yang ketumpuk-tumpuk. Berarti kan ada dinding yang harusnya muncul. Ini kita pilih dindingnya kita nyalakan. Memang paling susah di Revit itu adalah seleksi objek. Jadi kita itu bisa pakai tombol apa ya, tab tab untuk membantu memilih objek. Kalau di Ecotech tuh kayak spasi gitu ya. Kalau ini pakai tab. Tapi juga masih tetap susah sih. Saya nyarinya juga susah. Kalau gitu saya pilih caranya gini. Saya pilih objeknya semua, terus filter. Saya mau pilih yang wall aja. Wall wall aja saya apply, saya pilih semua, saya oke. Terus di sini saya unhide in view. Unhide, oh, nggak ada juga ya. Oke, gitu ya caranya ya, memilih objek. Kalau oke deh, gini dulu deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba saya mau memunculkan ketinggian lantai. Ketinggian lantai kita pakainya spot elevation ini di sini. Spot elevation di sini. Di sini diarahin ke lantainya, terus ditarik ke atas. Nah, terus jadi 20 gitu ya. Terus diarahin ke sini 15. Ini sudah saya atur apa namanya notasinya jadi bentuk seperti ini. Kalau bawaan aslinya itu defaultnya itu dia target project itu kayak gini dia. Agak ya mirip-mirip tapi lebih banyak simbol-simbolnya. Ini bisa kita atur sebenarnya. Ya, masih ada kayak lingkaran-lingkarannya ini bisa kita atur di sini nanti di edit type di bagian simbol ini, bagian ini bisa kita atur arrow field 20 degree misalnya ya. Ini kalau misalkan saya atur jadi arrow open ini, nanti kan dia berubah di bagian panahnya ini. Bisa kita atur mau yang mana suka-suka kita. Ya, kalau saya pakai yang 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 mana ya ini kayaknya. Nah, itu ya. Yang bagian belakang ini saya hilangkan. Jadi simbolnya ini saya non. Nah, itu jadi hilang gitu. Tapi sebaiknya di duplicate dulu, jangan langsung ya. Jadi duplicate dulu, baru diatur simbolnya. Gitu. Terus mau nambahin apa lagi? Nambahin notasi ketinggian ya, tinggal pakai line ya kan, line terus kita atur ketinggiannya, misalnya ke arah ini. Nah ini nanti coba masih belum terasa seperti notasi potongan ya, masih seperti notasi apa namanya? Belum
masih terbacanya secara vertikal. Padahal kan kalau kita bikin potongan, ketinggian ini harus bisa terbaca secara horizontal seperti arah baca ya kan. Nah, kita atur aja. Pertama kita duplicate dulu, duplicate, terus kasih nama notasi potongan horizontal misalnya. Notasi potongan horizontal. Terus kita atur di banyak sekali ya ini ya. Bisa kita sebenarnya ngulik-ngulik aja sih. Ini kalau dirubah yang berubah apa? Kamu boleh coba-coba sih. Misalnya kalau saya scroll ke bawah nih, read convention ada up then left. Ini coba saya rubah jadi horizontal misalnya. Saya oke. Nah, kan berubah jadi horizontal. Tapi ternyata ukurannya kok masih terlalu jauh dari biasanya kan dia diletakkan di sini gitu kan di atasnya garis notasi. Tapi ketika saya geser secara manual kok ada kayak garis lengkungnya ini apa sih? Ya, itu kan jadi kayak aneh kan. Masa mau dipindah manual satu-satu kan lama ya. Ya kita atur lagi di edit type. Kita cari aja. Misalnya kalau leader type-nya ini saya rubah. Oh, nggak ada, nggak bisa. Apa ya kira-kira ya? Coba kita cari. Kita cari. Coba kalau text size kan ukurannya. Kalau ukurannya terlalu besar coba diperkecil. Nah, misalnya gitu lebih lebih muat atau enggak. Ini saya mau ngubah yang posisinya dari sumber itu ya, mungkin di mana ya? Di mana ya? Coba text offset kali ya. Kalau text offset saya bikin 0 gimana? Oh, enggak ya. Malah nempel di garis. Berarti bukan itu. Mungkin ini. Ya, ini coba aja dirubah dari angka 1 gimana? Oh, bukan. Ya, itu ya teman-teman cari. Saya juga nggak hafal sebenarnya di mana. Jadi ya dicari, dicoba satu-satu, diulik gitu. Ya, saya sudah coba buat. Saya coba munculkan di gambar potongan lain gitu. Ini seperti ini. Nah, ini kan bisa nempel di dekat ya. Coba kita lihat aja seperti apa dia eh, settingannya. Settingannya ternyata di nggak mana nggak ada yang berbeda sepertinya. Gap to element satu. Mungkin malah ini ya yang berbeda ya. Coba kalau ini dibuat non aja. Oke, oh bukan non. Jadi mungkin diagonal. Nah, mungkin gitu ya. Ya. Ya, silahkan dicoba-coba disesuaikan di sini cara ngaturnya teman-teman. Saya juga nggak hafal. Kok saya bisa bikin dekat gini kemarin gimana? Di bagian apa? Saya lupa. Gitu. Terus, nah sekarang yang mungkin tahap yang berikutnya tuh kayak bikin kalau ini kan teman-teman udah bisa ya cari tinggal diedit lantainya, ketebalannya. Jadi kalau misalkan mau dibuat lantainya ketinggian 20 ya bikin lantai tebalnya 20. Kalau mau bikin ketinggian 5 cm nanti diturunkan dari berarti kan 5 cm dari 20 cm jadi dikurangi 5 kan berarti ketebalannya jadi 15. Jadi jangan jangan cuman bikin ketebalan lantai 5 cm enggak, tapi lantai itu kan ada ketebalannya, ada isinya, ada pasir uruk, ada lantai kerja, ada spesi, ada keramik, itu kan paling tidak minimal totalnya 10 cm kan. Lantai 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 1 itu kan 10 cm, 15 cm, 20 cm. Nah, itu yang diatur ketebalannya, dikasih hedge. Hedge-nya itu kalian bisa cari di internet, bisa juga cari yang sudah ada di Revit. Kalau yang ini yang pasangan yang spesi ini nggak ada di Revit, kalian harus cari di luar ya. Sama juga kayak gravel ini apa namanya pondasi ini harus cari di internet. Jadi eh, harus cari file yang berekstensi ya pattern. Nah, coba masih cukup nggak waktunya?
setengah jam lagi ya. Oke, coba saya mau tunjukkan yang bagian ini ya. Jadi ini, nah ini dua dinding yang berbeda. Yang pertama dinding teras ram, yang kedua dinding batu bata. Ya, jadi ini saya membuat dua dinding dengan hedge yang berbeda. Jadi nanti di lantai satu kamu bikin dulu teras ram, ya kan, dengan hedge-nya, hedge teras ram, ya, hedge teras ram itu sudah ada di sini. Nah ini di apa namanya library, tinggal diambil aja, disesuaikan. Nah terus kalau nanti bikinnya gimana? Bikin dinding biasa, tapi perbedaannya di sini. Ini kalau kamu klik kan kita bisa lihat di sini unconnected kan. Biasanya kan kalau kamu buat dinding kan langsung kamu, kalau dinding yang lain misalnya yang ini ya, yang nggak ada teras ram, ini kan langsung up to level atap ya kan. Jadi otomatis ketinggiannya 330 mengacu pada yang sudah kita buat di elevasi itu dulu. Ini kalau misalkan saya atur jadi 400, nanti dindingnya akan langsung ngikutin. Nah, tapi kalau yang untuk dinding kamar mandi tidak saya letakkan top constraint-nya di level atap, tapi dibuat unconnected ya, supaya kita bisa atur ketinggiannya secara manual, misalnya 2 meter. Dan ini tergantung, teras ram itu kan tidak harus 2 meter ya, kadang-kadang mungkin hanya 1 meter, mungkin hanya 50 cm ya, dan lain sebagainya. Itu caranya ya, membuat dinding dengan dua jenis apa namanya hedge. Terus yang dinding yang atas sama saya bikinnya dari lantai satu floor plan ya, di sini lantai 1 floor plan. Tapi saya base offsetnya yang di sini yang dirubah. Jadi bukan unconnected ya. Kalau unconnected itu batas atas. Nah, batas atasnya kan kita sudah punya level atap ya kan. Yang batas bawah yang kita atur ini jadi 200. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, misalnya kita lihat 3D di sini ya tadi ya. Coba saya copy duplicate view dulu deh. Oh, ini malah saya putar-putar tadi. Kalau saya putar-putar gini, view di sheets-nya tadi ikut berubah. Saya lupa ngasih tahu. Oh, di axonometric structure ya. Ikut berubah ya. Jadi harus jangan dirubah-rubah dulu posisinya tadi, saya lupa ngasih tahu. Axonometri struktur. Ya, ini kalau tadi kan awalnya masih kayak gini. Saya copy dulu. Nah, ini yang baru yang mau saya munculin dindingnya. Terus di unhide ya. Di unhide. Unhide di sini unhide in view element. Nah, ini udah muncul ya. Jadi teras RAM-nya ini hanya ketinggiannya hanya sampai 200. Tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh teras RAM-nya ya, ini kolom. Oke, gitu, teras RAM. Terus yang dinding yang atasnya dindingnya semua keselek ya jadinya ya. Ya udah, ini saya mau menunjukkan aja ya bagian situ ya. Oke, terus oke deh, mungkin kalau ada waktu sedikit saya tunjukkan prinsipnya membuat pondasi ya. Prinsip membuat beam ya, balok. Kalau beam balok kan sebenarnya sudah ada dari Revit, kita tinggal ngatur aja ukurannya. Sloof juga kan sebenarnya sama seperti balok kan, posisinya aja yang berbeda di bawah. Ya, teman-teman udah tahu kan dia pengertian sloof, pengertian balok ya kan. Ada hitungannya juga sebenarnya kan, balok itu sama dengan
berapa kali berapa berdasarkan ukuran bentang dan lain sebagainya, ya kan? Ada balok latai juga, teman-teman. Balok latai itu yang di atas jendela yang bisa dipakai untuk tempat pijakan kanopi, ya kan? Itu juga kalau di potongan juga terlihat yang potongan yang saya buat. Ini sebentar, ini, nah ini kan terlihat ya balok balok latai, ya kan? Di sini ukurannya lebih kecil dari balok yang di atas, ya kan? Terus ada sleeve di bagian bawah ini. Nah, nih kalau saran saya teman-teman itu cari gambar referensinya dulu di internet, gambar potongan. Gambar potongan itu seperti apa sih? Gambar detail potongan. Nah, nanti kemudian teman-teman di Revit tinggal meniru apa gambarnya, hedge-nya dan lain sebagainya. Ini kebetulan sleeve-nya saya ukurannya sama seperti dinding, ketebalannya 15 cm, tingginya 30 ya, S1530. Cara bikinnya gimana? Kita mungkin bisa saya bikin dari sini. Jadi kalau struktur berkaitan dengan struktur, kita gunakan tabel struktur di sini. Nah, di sini ada BIM. Nah, di situ ya BIM. Prinsip BIM itu menggunakan sweep. Jadi dia ada garis, kemudian profilnya mengikuti, ya. Agak rumit ya. Nanti saya kasih tutorialnya aja, teman-teman bisa nonton videonya. Ini saya kasih prinsipnya aja. Nah, di sini untuk fondasi prinsipnya juga sama seperti balok. Yang penting kita punya profilnya. Kita bikin profilnya. Nah, profil fondasi itu kan ada dua jenis nih. Fondasi yang batu kali utuh, ya kan, utuh di tengah bangunan, sama fondasi yang posisinya dia di pinggir side. Kan nggak sama ya. Kalau yang istilahnya setengah fondasi atau apa ya. Ini maka saya bikin dua profil, dua jenis. Nah, ini namanya dua family. Ini kalau misalkan saya klik dua kali, ini jadinya saya buka family-nya. Nah, ini family-nya nih. Family yang saya buat pondasinya. Jadi sebenarnya itu kita bikin, misalkan saya mau kasih tahu apa namanya prosesnya aja ya. Ini di sini nih, pakai namanya sweep. Ini ada videonya, teman-teman bisa lihat di sini. Solid sweep creates a 3D shape by sweeping a 2D profile along a path. Membuat sebuah shape 3 dimensi melalui sweeping 2D profile. Jadi nih teman-teman lihat ya, kita punya garis, dia tunjukkan kan ada garis, tuh garisnya ada horizontal, vertikal, horizontal lagi, terus dia punya profile, terus jadi, tuh coba lihat deh, sebentar. Tuh dia punya profile seperti huruf C itu baca apa C gitu, terus tinggal ditarik aja ke garisnya. Kalau di SketchUp itu kayak follow me itu. Nah, mungkin ada yang pernah pakai SketchUp ya, follow me dan lain sebagainya. Jadi prinsip itu yang dipakai untuk membuat fondasi. Nah, jadi saya punya 3 profile, yaitu 3 profile. Yang pertama profile apa? Profile ini. Pertama profile fondasi batu kali, ya kan? Yang kedua profile pasangan batu kosong, sama profile pasir uruk. Nah, itu yang kemudian di sweep, ya kan? Jadi, nah ini kalau yang di pondasi tengah. Nanti kalau di video tutorial itu akan bisa dijelaskan bagaimana membuat parameter. Jadi kalau kita ini lebar atas, kita rubah angkanya, ya itu otomatis akan berubah ukurannya. Kalau di AutoCAD kemarin kayak bikin dinding yang sudah ada hedge-nya itu, ya kayak gitu ya. Itu intinya. Begitu juga dengan yang untuk pondasi samping. Jadi pondasi samping itu prinsipnya sama juga kalau kita buka di sini. Ya, gini. Kalau kita lihat dari left, ya itu nah gini acuannya ya, profilnya gini ya. Ya, gitu ya. Nanti mungkin kalau mau lebih detail dari video tutorial saya share aja dari YouTube, banyak teman-teman juga bisa cari membuat pondasi batu kali di Revit, banyak sekali. Sekarang saya sampaikan waktunya sangat singkat, malah nanti terlalu cepat.
Ini saya sampaikan aja prinsipnya dengan menggunakan sweep ya. Jadi begitu juga dengan yang slough ya, karena lokasinya di bawah kan. Ukurannya kan bisa berubah-ubah. Caranya kalau slough tinggal pakai ini. Kalau slough kamu perlu masuk ke BIM ya. Sebentar lantai 1. Masuk ke BIM. Nah, nanti di sini kita load family. Load family. Nah, di sini load family kita masuk ke structural framing. Terus konkret ya. Oh, ini sudah saya buat slough ya. Kita buat dari ini konkret rectangular beam. Kemudian kita copy ya, kita copy paste di sini. Kita rename jadi slough dengan misalkan ukurannya tadi 15 kali 20 misalnya gitu ya. Terus tinggal dibuka, open. Nah, ini kan sudah muncul nih slough 15-20. Tapi kan ukurannya masih 400 kali 800. Ini perlu kita edit type. Ya, silahkan mau duplicate boleh gitu kan, duplicate terus dirubah jadi S 15 kali 20. Terus kita rubah di sini ukurannya 15 kali 20. Dah, itu kan udah. Nah, ini sudah tinggal dibuat slough-nya. Misalkan kalau saya buat di sini di gambar. Oh, bentar. Reference-nya jangan lupa, saya lupa ngasih tahu. Ketika kamu udah milih slough ya, reference levelnya jangan atap ya. Kalau atap nanti jadinya bukan slough, tapi balok. Tapi kan kalau slough itu kan dia di lantai 1 kan, atau di pondasi atau di bawah lantai 1 ya. Nanti kita tinggal atur aja ketinggiannya. Oke, nggak kelihatan, nggak muncul karena saya nggak bikin dari structural plan. Oke, ini muncul ya kalau di sini. Oke, coba kalau sekarang saya lihat dari aksonometri struktur. Nah, ini. Tuh kan muncul ya di sini. Tuh ini slough-nya ya kan. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman kalau bikin gambar-gambar struktur, BIM apa namanya terus rencana atap dan lain sebagainya nanti teman-teman perlu masuk ke gambar structural plan ya, jangan ke floor plan. Jadi kayak kolom juga, kolom struktur itu bukan di floor plan tapi di structural plans. Jadi nanti bedanya di situ, bidang kerja. Floor plan itu yang arsitektural, yang structural plan ini yang struktur. Kayak slough, balok, dan pondasi itu masuknya ke gambar-gambar structural plan. Jadi bikinnya di sini ranahnya, bukan di floor plans gitu ya. Karena nanti nggak muncul kalau teman-teman cek tadi ya. Ini kan muncul ya kalau saya pilih lantai 1 structure plan kan ini muncul. Tapi kalau saya pilih floor plan lantai 1 ini nggak muncul di sini karena dia tidak mendeteksi struktur. Ya, oke gitu ya. Terus ceiling plan, plafon. Nah, plafon juga gitu. Teman-teman kalau mau bikin plafon, ceiling nih di sini, ya masuknya ke ceiling plan. Ambil lantai 1. Ini kebetulan saya ceiling plan-nya baru di kamar ini, jadi masih kosong yang lain. Tinggal bikin aja arsitektur, ceiling plan. Terus prinsipnya sama kayak room tadi, dia harus terdeteksi ruangan dulu. Ya, ada dinding, nggak bisa kalau nggak ada dinding yang melingkupi, ceilingnya nggak akan nyala. Ya, ini kan yang sudah terdeteksi ada ceiling di area ini. Kalau ini belum ada, kita klik aja. Ketinggiannya bisa kita atur di sini. Nah ini caranya gini. Nah gitu, bikin ceiling. Barangkali ada ketinggian ceiling yang berbeda, ya tinggal diklik aja ceilingnya. Yang ini jadi misalnya saya tinggikan jadi 300 misalnya. 300 mili ya, karena satuannya 300 senti atau mili ya sih aku ini. Oke.
Oke, terus nanti kalau dilihat di potongan, misalnya potongan ini, tuh ceilingnya nih kelihatan ya, ceilingnya, plafonnya nih, ini plafonnya, ini plafonnya, ini. Nah, terus tinggal dikasih annotate lagi, apa namanya, spot elevation lagi. Misalnya tadi kan saya sudah bikin, nah kan di sini kasih ketinggian informasinya. Terus kalau mau di copy ya bisa di copy aja, copy ke sini, terus di copy, copy itu shortcutnya CO ya kan, di sini. Oke, ya toh biar gambarnya lebih detail, lebih lengkap, biar lebih informatif. Terus misalkan mau ngasih nama-nama material, nama-nama objeknya, misalnya di sini juga bisa annotate. Di sini bisa namanya material tag. Material tag misalnya kita pilih aja. Saya mau ngasih tahu kalau ini teras RAM. Nah, ini tinggal diklik. Tuh kan bisa langsung muncul. Terus digeser mungkin biar lebih rapi. Terus misalnya saya mau ngasih nama yang ini kan batu bata ya. Jadi nah kalau kamu sudah pernah ngasih nama material atau objek sebelumnya, dia otomatis langsung simpan. Tapi kalau yang belum pernah nanti tanda tanya muncul. Mana ya yang belum pernah ya? Ini sudah. Pasir. Ini kebetulan saya sudah pernah buat potongan dengan membuat material tag. Jadi dia mendeteksi semuanya yang sudah pernah kamu buat. Kalau yang belum saya buat, nah ini kayak gini nih. Ini dia tanda tanya ini apa? Nanti setiap kali saya membuat anotasi di gambar lainnya, itu dia akan mendeteksi gitu. Ya, ini misalnya nih saya punya ini kayak gini. Oh, ini kebetulan dari internet, dari Family Revit ya, juga sudah langsung terdeteksi. Yang belum terdeteksi yang mana tadi ya? Misalnya Slough udah, yang belum deh. Porselen, pintu toilet sudah. Atau ini kan kuda-kuda ya ini ya. Kalau kita lihat potongan ini kan potongan kuda-kuda nih. Ya kan, coba kita kasih keterangan di sini. Nah, terus ini kita klik aja tanda tanyanya, klik 2 kali kuda, kayu gitu misalnya ya. Bener nggak yang aku, menurutku sih dia akan selalu mendeteksi kalau misalkan kita di gambar yang lain, di section yang lain, coba ya, section yang lain, potongan 2. Iya nggak, dia akan deteksi nggak? Annotate, material tag. Ya bener ya, kuda-kuda. Oh ini kuda-kuda kayu. Oh ini saya sudah pernah bikin kuda-kuda kayu keterangannya. Dia tuh akan selalu mengikuti. Jadi satu gambar yang lain kamu nggak perlu nulis ulang. Tinggal bikin apa namanya material, tinggal membuat garisnya aja. Ya misalnya gini terus diarahkan ke sana gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, terus tadi saya mau nunjukin potongan 4 ya, potongan 4, potongan 1 ya. Nah, apapun yang kita tambahkan di sini, potongan 1 kan tadi kita tambahin informasi-informasi ini ya. Di sheets itu juga otomatis tadi akan langsung muncul, akan langsung terupdate. Nah, ini langsung update. Jadi enaknya di situ. Kita langsung tinggal print aja. Jadi kita sudah melayout, kita sudah langsung nambahin informasi, langsung print. Nah, cara ngeprintnya gimana? Cara ngeprintnya ya, cara ngeplotnya ya di print aja di sini, print terus kemudian Microsoft Print to PDF ya kan.
mau di combine atau di separate file, maksudnya kita tuh bisa langsung ngeprint beberapa sheet sekaligus ya. Jadi nggak harus satu-satu, nggak kayak di AutoCAD kan satu-satu dikotakin, satu-satu dikotakin gitu. Nggak, kalau ini bisa langsung pilih sheets yang kita punya, yang sudah kita buat, dicentang aja semuanya itu misalnya ya, terus di OK ya, terus di OK misalnya, terus habis itu kita mau simpan di mana, diatur di, kamu kan sudah bikin folder misalnya misalnya di sini misalnya deh technical drawing. Nah, misalnya nih gambar dan gambar apa namanya? Misal UAS, misal atau apa ya, UTS itu kan kemarin kan, terus tinggal di save aja. Oh, tadi saya pilihnya create separate files ya. Saya ulang dulu. Ini pilihnya combine aja. Jadi biar semua jadi satu apa namanya? Satu PDF ya. Jadi satu single file. Terus tinggal di OK aja. Oke, nggak di close. Nanti di sini ditanya mau gambar Revit misal. Ya, langsung jadi. Tadi saya simpan di mana tadi? Nah, gambar Revit nih. Nih yang saya buka. Ini saya share screen lagi yang baru. Nah, ini tadi malah belum ke ini ya. Malah belum ke ini kan sudah berubah ya ini tadi. Nah, ini gitu teman-teman. Jadi menurut saya malah lebih cepat ya. Jadi kita bisa lebih informatif, lebih cepat, lebih antar satu gambar dengan gambar yang lain itu udah pasti ukurannya sama. Nggak kayak kalau kamu mungkin di AutoCAD antar satu potongan dengan gambar denah tuh bisa jadi ukurannya beda. Padahal ini sudah pasti sama ya, karena ya satu sumber kan, satu satu apa namanya, satu rujukan gitu kan. Tinggal, oh ya tadi saya belum ngajarin yang bikin background, saya lupa mungkin tadi. Oke, saya tunjukkan bikin backgroundnya. Simple sih di sini teman-teman. Jadi tadi masuk ke misalnya gambar mana ya? Misalnya, nah ini deh tampak gambar tampak elevation, ini belum saya kasih langit ya, masih masih kayak gini. Kita atur dulu misalnya konsisten color misalnya gini ya. Kan bisa kita atur nih. Masa pondasi kelihatan di gambar tampak? Kan enggak ya, di hide aja. Apalagi ini apa nih, gambar-gambar apa nih yang mengganggu, ini di hide aja. Yang tidak seharusnya muncul ini bisa kita hide. Ya, kita hide. Nah, misalnya apa yang mau di hide lagi, ini jalan ya. Ya udah misalkan gini kan. Terus kita tambahkan background. Nah, di sini background di sini. Di sini kan masih none ya, masih belum. Di sini kita bisa pilih mau sky, misal kalau kita apply itu kayak gitu. Apa mau ini juga bisa kita atur ya, ground colornya ini misal mau ganti warna merah misal apply. Oh, jadi kayak gitu. Tapi kayak horror banget warnanya. Misalnya ini kan kayak masih terlalu gelap sih menurut saya, masih saya nggak begitu suka yang warna-warna gelap gini, jadi mungkin gradien. Nah, kalau gradien, nah warnanya kayak gini, apa warna langitnya itu gradasi dari biru ke putih, bisa diganti kalau mau yang agak-agak sore misalnya. Misalnya gitu ya, itu bisa kita atur di sini. Ground color juga bisa kita atur jadi ya silahkan warna-warnanya kan kamu yang ngatur sendiri, bisa mungkin mau jadi warna putih aja boleh.
misalnya. Tapi ini warnanya malah jadi kayak sama kayak dinding ya. Jadi mungkin malah jadi nggak begitu kelihatan. Default aja kalau ini tadi sebenarnya defaultnya itu malah malah hilang ya. Ya misalnya gitu ya teman-teman ya. Ini atau malah nambahin image itu dari misal kamu punya gambar langit sendiri itu bisa juga kamu masukkan. Nah, nanti terus kemudian kita oke, kita masukkan ke sheets, kita bikin sheets-nya, new sheets, dikasih nama tampak, tampak apa tadi, tampak samping, tampak utara, tampak selatan, tampak timur gitu, terus kita oke ya gambar tampak tadi yang kita buat kita drag. Oh, tapi karena saya sudah pernah memasukkan gambar tampak ini di sheets ARS 08 maka nggak bisa digunakan. Coba kita lihat ARS 08. Oh, ini tadi ya. Ya kita hapus deh. ARS 08 gambar tampaknya ini kita hapus, kita delete. Kita masukkan ke gambar tampak samping. Kita drag gitu. Ya, tapi kok ukurannya terlalu kecil ya. Bisa kita langsung rubah di sini, bisa pilih objeknya, scale-nya dibuat 150 itu misalnya. Atau mau lebih besar jadi 110. Wah, terlalu besar ya. Besar banget 120. Besar juga 125. 125 mungkin ya. 125. Nah, tapi kan ini masih nggak cukup nih di sheets-nya ya kan. Ini ini aja kita atur gini sebentar. Nah, ini yang digambar tampak ini kita nyalakan dulu namanya ini show crop region. Nah, ini show crop region ini kalau saya klik, kalau saya geser ini nanti di sini kan langsung mengikuti. Jadi ini gunanya crop region itu untuk membantu mengatur cukup nggak ditaruh di sheets-nya ya. Nah, misalnya gitu. Terus misalnya, oh yang di sebelah sini masih berlebih, jadi harus digeser. Nah, masih ada ruang toh di bawahnya ini. Misalkan gambar tampak yang lain bisa. Ini kalau tulisan ini bisa kita geser ke bawah. Nanti nggak akan muncul di PDF karena yang muncul di PDF itu ya hanya area yang di copy. Caranya gitu aja, nggak harus delete ya. Gambar dari tampak north north itu tampak belakang. West aja deh yang tampak samping. Nah, west ini kan tadi belum ada langitnya ya, belum ada langitnya ya berarti kita munculin langitnya, kita hapus, kita hide apa namanya ya garis-garis yang nggak penting ya, garis-garis notasi kan nggak harus ada ukuran ya di gambar tampak ya, hanya anak gini aja misalnya. Oh masih ada yang mengganggu nih apa nih balok-balok. Nah misalkan oh masih ada pondasinya saya nah, di hide ya, terus ini saya pilih konsisten color mungkin atau ya boleh konsisten color. Terus saya pilih warna langitnya. Wah, gradiennya tadi warnanya masih defaultnya itu kayak gini defaultnya. Jadi bisa diatur sendiri. Ya, terus tinggal saya tarik ke tadi mana tadi? Tampak samping tadi mana? Nah, ini ya, di sini kan. Kita tarik aja tadi west ke sini. Oke, nah kan masih masih 100 dibuat jadi 150. Terus kita pas-pasin.
Masih berlebih, berarti ini kita buka WES. Kita nyalakan crop region, ya kan ini. Terus kita atur regionnya. Kita geser. Terus yang sebelah sini juga masih ya. Terus ini mungkin kurang ke bawah ya. Bisa kita atur aja ke bawah. Ya, terus namanya kita taruh di sini. Ini masih tulisannya tuh WES ini mengikuti judul ini yang di gambar ini. Kalau misalkan ini kita rename tampak samping barat misalnya. Nah, ini juga akan berubah. Jadi ini juga dari gambar ini, dari judul gambar itu. Ini kita rubah aja. Tampak timur ya, kok tampak samping timur sih, tampak timur, tampak barat. Ya, gitu ya teman-teman. Prinsipnya terus nanti tinggal di PDF-in. Oh, ini masih ada garis yang seharusnya tidak muncul. Nah, ini tinggal kembali ke sini di pilih objeknya terus di hide. Nah, gitu. Itu terus jangan lupa di save dulu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup mungkin karena waktunya sudah berlebih ini ternyata ya. Silahkan kalau ada, boleh. Semoga saya nggak terlalu cepat, tapi memang karena waktunya sangat pendek ya. Semoga nggak apa namanya, nggak malah justru membingungkan. Tapi ini sebenarnya kalian bisa cari di YouTube banyak tutorialnya. Saya juga belajar dari YouTube dari seminggu yang lalu gitu. Nanti coba belajar bareng minggu depan barangkali kita diskusi lagi ya teman-teman. Jadi minggu ini sebelum saya tutup ya teman-teman, saya minta untuk membuat gambar. Jadi tadi selain kalau yang denahnya belum lengkap silahkan dilengkapi tadi kayak gambar-gambar tadi kan warna-warna tadi, warna nama-nama ruang dan lain sebagainya, furnitur silahkan dilengkapi. Tapi sekarang yang saya wajibkan adalah membuat kopnya. Jadi kopnya udah harus jadi dulu, kop A3 dengan kop samping ya. Jadi seperti yang sudah saya contohkan di PDF, silahkan diikuti. Tapi saya masih kurang nih, name-nya belum ada dilengkapi. Mungkin yang punya Mas Lukman bisa di-share PDF-nya biar bisa dijadikan contoh ya. Isinya apa aja, terus apa namanya, selain kop, saya juga mau minta teman-teman membuat gambar tampak dan potongan. Nah, jadi gambar tampak yang sudah diberi background ya, sudah dihilangkan garis-garis yang tidak perlu ya, dimasukkan ke dalam kop. Nah, jadi utamanya teman-teman tuh bikin kopnya dulu, baru kemudian bikin gambar tampaknya, gambar potongannya. Coba ini saya share, new share. Ini tadi yang sudah saya jadikan PDF ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Ini nanti harusnya dirubah ya. Nama-nama asistennya, nama autor, nama kalau skala ini kan ngikutin dari gambar yang ada di sini. Ya, gitu. Jadi tampak dan potongan. Jadi kalau tampak kan ada 4 ya, tampak depan atau tampak samping, tampak belakang, atau mungkin lebih mudah tampak utara, selatan, timur, barat gitu ya. Mau dibuat jadi tidak harus masing-masing satu sheet itu enggak, atau misalkan mau seperti saya gini muat 2 tampak ya kan, atau
yang tampak yang ini kayak gini per apa namanya, per tampak satu lembar gitu boleh, nggak masalah ya. Jadi ada 4 tampak yang dibuat sama satu potongan aja. Satu potongan itu sudah terlihat ada ketinggian lantainya. Jadi memotong kamar mandi, ada teras ramnya ya, kelihatan teras ram ya. Pondasi dan seluf silahkan kalau mau dibuat ya, boleh dicicil, boleh dicoba biar sekalian bikin detail, biar biar puas. Jadi kalau gambar kerja itu, kalau bikin gambar itu kadang-kadang kita merasa puas kalau gambarnya lengkap. Kadang-kadang kalau nggak ada fondasi jadi kayak kok nggak puas ya. Jadi silahkan belajarlah bikin fondasi, belajarlah bikin sloof, belajarlah bikin balok. Ya nanti kalau kepotong itu kelihatan itu. Ya teman-teman ya. Terus eh, apa namanya, furnitur nanti kan kelihatan ya. Kalau kelihatan di potongan kan menyenangkan ya. Jadi lengkap ya. Jadi silahkan gunakan furnitur yang 3D dari Family Revit. Saya biasanya download dari luar, nggak selalu dari Revit. Search aja furnitur Family Revit, download kan banyak banget. Nanti bisa di-download ya. Terus minggu depan kita akan belajar bikin perspektifnya ya. Kalau sudah jadi semua kan. Ya kita lihat ya gimana progresnya. Kalau bikin perspektif sebenarnya gampang banget, tinggal kalau sudah jadi semua ya, tinggal teman-teman ini sebelum saya tutup, saya mau tunjukkan cara bikin apa namanya, perspektif, kamera perspektif. Jadi gampang banget sebenarnya. Di sini teman-teman tinggal bikin view, kemudian 3D view kamera. Nah, kamera diklik ya, misalnya saya mau lihat dari arah ini, di sini, di bawah meja sini, ke arah sana misalnya ya, ke arah sana. Nah, nanti muncul tampilan gini kan, tinggal diperluas mau seperti apa. Terus ini kita bisa atur ketinggian mata manusia di sini ya. Misalnya mata manusia kan 175 cm itu sudah benar. Kita tinggal atur juga di sini mau warnanya seperti apa. Kalau ini kebetulan saya lebih suka yang kayak gini. Apa namanya? Lebih-lebih kayak kartun gini ya. Kalau realistik karena belum saya atur materialnya, jadi aneh itu kayak warnanya gelap. Misalkan saya rubah jadi realistik kan jadi kayak aneh gitu, masih belum pas warnanya kok gelap banget kayak ya. Jadi malah konsisten color ini malah menarik, malah lucu warnanya kayak apa kartun-kartun gitu. Ya, misalnya gini kalau sudah 3D view ini kamu apa namanya, rename jadi perspektif interior ruang makan misalnya atau ruang keluarga dah. Terus tinggal kamu masukkan ke sheets yang baru. Kamu bikin sheets ya, tinggal dimasukkan ke ke sini. Nah, gitu. Kok enggak kurang, oh mungkin kepanjangan ya. Nah, misalnya gitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan akan lebih mudah kalau kamu udah bikin furnitur 3D ya, tinggal bikin view-nya aja. Ya. Eh cari cari furniturnya sih yang lama karena kan nggak selalu ada yang sesuai kita mau. Mungkin juga ukurannya beda, harus diedit, skalanya dan lain sebagainya. Ya itu besok deh, minggu depan ya, teman-teman. Teman-teman bikin gambar tampak dan potongannya dulu. Sama ngisi furniturnya, ngisi lantainya, plafonnya, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Mungkin saya akhiri untuk materi atau pertemuan kali ini. Jadi silahkan teman-teman, yang pasti sih kopnya harus sudah jadi. Kop itu utama, kopnya nih. Kop itu kop A3 dengan samping ya, kop samping ya. Terus dilengkapi
nanti di sini bisa kita rubah asistennya siapa, Mas Sultan misalnya, nama mahasiswanya siapa, ya namamu, terus ini apa namanya, perspektif, sorry, AR 15. Oke, gitu ya. Oke, ya gitu. Silahkan bikin kopnya, silahkan bikin tampaknya 4, potongannya 1 aja. 1 yang memotong kamar mandi. Ya, memotong kamar mandi. Jadi misalkan tadi, kalau saya tadi bikin 1 garis potongan gitu, memotong kamar mandi utuh gitu. Nah, secara utuh ya. Nanti kalau mau detailin gampang, tinggal gini aja teman-teman. Potongan 1 ya kan. Mau detailin pakai call out aja di sini. Wah, ini kok nggak selesai-selesai ya kuliahnya ya. Terakhir deh. Ini terakhir ya. Ini saya tunjukkan call out itu fungsinya kayak bikin potongan detail. Misalnya saya mau nunjukin bagian sini. Nah, terus dibikin, itu maksudnya potongan detail, menunjukkan detail potongan pakai call out, dan nanti lebih mudah lagi. Yang penting itu teman-teman bikin hedge-nya, bikin objeknya yang lengkap. Jadi gambar-gambar yang lain tinggal mengikuti. Ya, gampang banget nanti apa namanya, bikin informasinya. Ya, teman-teman ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya teman-teman untuk perkuliahan materi kali ini. Jadi tugasnya saya ulang lagi, kop wajib, kop A3, kop samping ya. Terus denahnya sudah pasti sudah jadi kan, sudah ada furnitur, sudah ada nama ruang dan lain sebagainya. Terus apa namanya, sudah ada hedge, arsiran dindingnya udah ada, terus apa namanya, lengkap ukurannya dan sebagainya. Nanti bikin tampak sama bikin potongan. Oke, itu teman-teman. Terima kasih ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.